salam sejahtera. Jumpa lagi dalam acara Night Call GPIB. Saat ini bersama saya Pendeta Kailani Marcella Lugulma, Ketua Majelis Jemaat GPIB Fata Glenmore, Banyuwangi. Malam ini renungan kita terambil dari surat Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai yang ke-14. Sebelum kita membacanya, mari Bapak Ibu kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, yang kami sembah dalam Yesus Kristus dan telah menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus, sertai kami Tuhan malam ini. Sebelum kami melepas penat dan lelah kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu hingga kami sungguh mengerti firman-Mu dan menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Allah, karena kami sebagai anak-anak-Mu rindu untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, idealnya kedewasaan itu berbanding lurus dengan usia, tetapi seringkali tidak terjadi demikian. Ukuran usia atau lama hidupnya seseorang tidak menjamin kematangan berpikir dan bertindak seseorang. Karena itu, ukurannya bukanlah angka, karena angka tidak dibarengi dengan kualitas keberadaan seseorang. Sama halnya angka lamanya mengenal Tuhan tidak dibarengi dengan kedewasaan iman seseorang. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulis dari surat Ibrani saat ini, ada dua yang dimaksudkan dengan ketidakdewasaan itu. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu lihat pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kalimat yang pertama dikatakan lamban untuk mendengar. Lalu kalimat yang kedua dikatakan seharusnya sudah jadi pengajar. Nah, Bapak Ibu yang pernah atau sudah menjadi orang tua pasti tahu rasanya ketika menasihati anak-anak. Seringkali orang tua berucap seperti ini, sudah ibu bilang, atau sudah bapak bilang. Nah, kan benar kata ibu? Nah, kan benar kata bapak? Pernyataan-pernyataan seperti itu mau menunjukkan seringkali menasihati anak seperti hanya didengar sekilas saja, tidak dipahami dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi nasihat orang tua. Sikap seperti itulah yang dikatakan sikap kanak-kanak, lamban untuk mendengar. Jadi dibandingkannya seperti ini Bapak Ibu, kanak-kanak adalah kurangnya kemauan, tidak tahu apa manfaat dan baiknya. Seperti ketika kita kanak-kanak disuruh tidur tidak mau, tidak tahu apa baik dan manfaatnya. Kita hanya tahu apa yang menyenangkan hati kita, yaitu pergi bermain. Lalu kita mencari saja apa yang menyenangkan hati kita. Sementara yang dewasa punya kesadaran untuk kewajiban, mencari atau melakukan sesuatu bukan hanya untuk menyenangkan, tetapi apa yang baik dan yang mendatangkan manfaat.
Bapak Ibu saudara terkasih, menjadi dewasa itu seperti itu. Punya kesadaran, kemauan mencari sesuatu yang baik, yang mendatangkan manfaat. Memilih yang baik karena panca inderanya yang terlatih untuk tahu membedakan apa yang baik daripada apa yang jahat, apa yang membawa manfaat daripada yang tidak bermanfaat. Nah, karena itu Bapak Ibu, kurangnya kemauan, lamban untuk mendengar adalah sikap kanak-kanak. Sebagaimana jemaat yang disapa dalam surat Ibrani saat ini, penting bagi kita untuk memiliki kemauan, disiplin dalam beribadah, karena itu yang melatih panca indera kita. Ibadah perlu disiplin. Oh, tentu saja, karena dengan melakukan ibadah secara disiplin, kita akhirnya tahu bahwa panca indera kita semakin terlatih. Dengan disiplin, kita juga punya kemauan yang sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kita. Hanya orang yang dewasa secara iman yang tahu manfaat dan baiknya melakukan ibadah secara teratur. Di tengah pandemi seperti ini, situasi yang terjadi, tayangan-tayangan yang ada melalui media sosial kita, kecepatan informasi dunia tanpa batas amat memudahkan kita untuk memilih apa yang kita suka, untuk menonton apa yang kita suka. Bahkan akhirnya berita-berita yang sulit untuk disaring, berita-berita yang bisa saja menyesatkan dan seringkali bisa saja membuat kita menjadi kecewa, menjadi mudah tersinggung, bahkan juga terhasut dan menjadi orang yang mudah terpengaruh. Karena itu Bapak Ibu, panca indera kita perlu terlatih. Bagaimana cara kita menyaring semua itu? Yaitu dengan cara kita melatih diri kita untuk setia, untuk tekun dalam ibadah-ibadah, menyantap makanan rohani kita melalui firman Tuhan yang menjadi filter bagi diri kita, sehingga kita tahu sebagaimana yang penulis katakan, membedakan apa yang baik daripada apa yang jahat. Kita tahu bagaimana mendatangkan yang manfaat, melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat daripada yang tidak mendatangkan manfaat. Karena itu Bapak Ibu, marilah di tengah pandemi ini, bagaimana caranya kita tetap positif, kita tetap teguh, tidak mudah terpengaruh, pikiran kita tetap terarah pada hal yang baik, tindakan-tindakan kita lakukan untuk yang mendatangkan manfaat adalah dengan melatih panca indera kita melalui makanan yang baik, sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, bukan makanan yang hanya menyenangkan, tetapi makanan yang memberi pertumbuhan, yang membuat indera kita semakin terlatih. Karena itu marilah kita tekun beribadah, setia dalam peribadahan kita, agar kita bukan lagi kanak-kanak. Setia dalam beribadah karena kita menyadari kemampuan kita untuk membedakan apa yang baik daripada apa yang jahat. Marilah Bapak Ibu, kita semakin dewasa secara iman, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan akrab dan sungguh-sungguh, sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya akan semakin dituntun oleh Roh Kudus Tuhan untuk tetap positif, untuk tetap melakukan apa yang baik, apa yang diperkenan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita satu hati dalam doa. Allah yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman yang menjadi bagian kami saat ini. Tolong kami agar panca indera kami pun terlatih, kami menjadi orang-orang yang dewasa secara iman, sehingga pergumulan-pergumulan yang datang di hadapan kami tidak menyesatkan kami. Kami tetap teguh, kami tidak ingkar dari setiap panggilan Tuhan. Bahkan kami juga tahu melakukan apa yang baik yang diperkenan Tuhan, yang mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terus melakukan
Dan saat ini kami mohon kasih-Mu, rahmat-Mu bagi bangsa kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tolong kami Tuhan, agar kiranya pemerintah bekerja sesuai dengan peran mereka sebagaimana amanah yang telah dipercayakan mendatangkan kesejahteraan dan keadilan. Berkati juga mereka yang dalam pergumulan karena sakit, mereka yang kehilangan pekerjaan. Biarlah Tuhan menopang, menolong, bahkan kami juga sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah pergumulan kami, Tuhan menopang dan menolong kami. Dan ketika malam menjadi bagian kami untuk beristirahat, lindungi kami Tuhan di malam yang pekat ini. Dan ketika Kau izinkan kami bangun esok pagi, itu juga semua karena perkenan Tuhan. Inilah seruan doa kami, hanya kepada Kristus kami berdoa. Amin.